Kalau dilihat-lihat ini sepertinya kayak villa di Bali ya guys. Oke. Namun dia ini kalau kita lihat sekilas, oh ini apa sih? Ini kayak cuma dinding aja. Tapi ternyata sini ada pintu. Ini cat, tapi untuk meng-create teksturnya ini manual. Dan ini handworknya sangat bagus ya. Mungkin abis ini aku nanya nomor tukangnya kali ya. Oke. Hai guys, welcome back ke Linear Indonesia di sini nge-review bersama aku Vina. Hari ini kita lagi jalan-jalan lagi nih di daerah Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Biodistrict. Penasaran kan rumahnya seperti apa? Yuk, let's go! Nah, kita sudah sampai nih di salah satu rumah contohnya yang kali ini mau kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, seperti biasa aku mau review dulu eksteriornya. Ini lagi ada tren nih untuk bangunan-bangunan yang kotak-kotak ini agak di lengkungan sedikit ya. Jadi kesannya lebih dynamic gitu ya, nggak terlalu kotak dan terlalu heavy. Nah, ini juga dia ada permainan dua façade, satu yang lebih lebar atau yang lebih kecil. Nah, ini tengahnya juga kita lihat ada planter box ya. Kalau kita lihat dia ini sebenarnya bukan menggunakan conwood atau WPC gitu ya, tapi dia ini beton di finish cat kayu. Tuh kalau bisa lihat di planter box itu. Nah, di area carportnya sendiri nih, ini cukup besar, dia cukup banget untuk 2 mobil, dan dia ini masih ada space untuk naruh garden, dan mungkin di sebelah sini adalah area service ya untuk bonfire dan lain-lain. Nah, ini kalau aku nggak salah, dia itu luas tanahnya 137, luas bangunannya sendiri 108. Nah, di carportnya sendiri ini memang aja aman banget dari hujan karena dia dilapis kanopi kaca ya. Kalau di permainan warnanya sendiri, dia ini menggunakan warna-warna kayu, warna-warna neutral tone coklat itu dipadukan dengan ini warna abu-abu, dan kalau bisa lihat sedikit itu tuh ada tekstur. Jadi dia ini tidak mulus finishing beton, tapi dia ini ada tekstur kamprang. Nah, di area pagarnya sendiri ini dia itu menggunakan roster. Nah, kalau kita lihat biasanya roster tuh menggunakan warna organiknya ya, nggak dicat lagi. Tapi kalau ini dia di finish sama warna seta dengan dindingnya, jadi lebih menyatu. Nah, kalau untuk lantainya sendiri, dia ini sepertinya menggunakan ini seperti sejenis yang conwood ya, tapi dengan finish cat yang lebih muda dibanding yang lebih. Oke, terus ke dalam yuk. Oke, jadi ekspektasi aku waktu masuk tadinya kita akan langsung masuk ke area ruang tamu atau living room ya seperti biasa. Namun kalau di sini dia ini ada area transisi, ini seperti foyer, tapi juga satukan dengan indoor garden gitu, indoor dry garden. Ini bagus banget ya pemisahan antara ruang private dan publiknya, ada ruang transisi seperti ini. Tuh, jadi ini juga bisa dimanfaatkan mungkin untuk kayak nongkrong, menjamu tamu. Kalau misalnya tamunya mau nongkrong mungkin bisa di luar gitu ya. Jadi ada area-area berkumpul di luar. Kalau dilihat ini sepertinya kayak villa di Bali ya guys. Oke. Nah, kita masuk ke area sekarang di living roomnya ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, dia itu konsepnya open plan ya. Jadi tidak ada sekat antar ruangnya, menggabungkan living room dengan dapur dan kitchen gitu. Jadi ini create a bigger space di memang lahan yang tidak terlalu besar ya. Tapi memang sebenarnya lahannya juga cukup gede sih. Cuman ini benar-benar membuat kesan ruangan yang lebih besar banget. Nah, di kanan ini kita lihat sudah ada jendela cukup besar ya, jendela geser. Jadi dia itu memaksimalkan cahaya yang masuk dan udara yang masuk. Lalu di sana juga kita lihat ada jendelanya juga, jadi ketika dua-duanya itu dibuka dia menciptakan air force ventilation. Nah, kalau kita lihat di dapurnya sendiri ini memang tidak terlalu besar ya, mungkin hanya sekitar 2,5 sampai 3 meter. Namun ini banyak banget equipment yang bisa dimasukkan. Dia cukup banget untuk kalau misalnya teman-teman punya keluarga besar atau kayak tamu, kalau menjamu tamu, ini jadi ruang yang enak banget untuk berkumpul keluarga. Nah, kalau teman-teman lihat tangganya ini, dia itu ada dekoratif wallnya ya. Nah, kalau kita lihat sih, kalau lihat materialnya ini sepertinya menggunakan WPC dan dilapis vinil, jadi bukan kayu asli. Namun dia ini kalau kita lihat sekilas, oh ini apa sih? Ini kayak cuma dinding aja. Tapi ternyata sini ada pintu. Jadi dia mengkonsil kamar mandi lantai 1. Kenapa aku bilang kamar mandi? Karena biasanya kalau powder room itu hanya ada wastafel dan closet, tapi ini ada shower juga.
Jadi memang ini benar-benar bisa dijadikan untuk mandi ya gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas dia ini memang konsep materialnya menggunakan warna-warna abu-abu dan ada 2 permainan terrazzo dan subway tiles gitu ya. Bagus banget sih. Aku suka orang-orang lucu seperti itu. Oke. Oh ya, ini dia menggunakan terrazzo ya. Nih sepertinya ada beberapa opsi sebenarnya untuk terrazzo. Ada menggunakan solo surface yang untuk terrazzo atau benar-benar menggunakan granit yang cetak terrazzo. Nah sepertinya ini dia menggunakan yang memang terrazzo asli ya. Next, ini adalah ruang servisnya. Nah jadi di sini lengkap ada laundry, ada untuk kabinet juga ya, menaruh berbagai macam alat kebersihan gitu. Jadi sebenarnya ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi ini menurut salah satu contoh penempatan ruang laundry, ruang servis yang cukup baik ya. Jadi dia ini juga nggak lembab karena partisinya ada roster, jadi tetap ada udara keluar masuk. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, aku mau point out satu detail yang menurut aku bagus banget. Dia ini adalah katanya dindingnya seperti wallpaper ya, tapi sebenarnya enggak. Jadi dia ini manual, dicatnya manual, jadi membuat dinding ini terlihat bertekstur gitu ya. Ini bagus banget sih. Kalau memang teman-teman mau membuat kesan dinding yang nggak flat aja, ini salah satu opsi gitu. Tapi memang hasilnya tergantung bagaimana nanti teman-teman punya tukang ya gitu. Oke, next. Nah, ini banyak banget sebenarnya detail yang di tangga yang aku bisa bahas. Memang ini tangganya dia menggunakan railing besi ya gitu. Cukup aman dan jadi teralisasi juga kalau teman anak kecil nggak akan yang jatuh gitu, nggak. Ini cukup aman banget. Nah, kadang kita suka banyak barang yang nggak tahu mau ditaruh di mana. Nah, ini adalah salah satu pengakalan untuk naruh kabinet yang sangat baik ya gitu. Jadi dia itu ada kabinet di bawah tangga 1, 2, 3, 4, cukup banget misalnya mau naruh barang tuh bisa banget sini. Dan ini juga handle lucu banget ya, bolongan gitu tinggal jadi sama sekali nggak berat. Kalau tangganya sendiri ini adalah tangga kayu ya, dan memang ini dilapis lagi dengan cat kayu. Nah untuk dindingnya nih, kita lihat sini ada dari dekoratif wall panel yang kayu, dia pindah ke dinding. Ini sih kalau aku pegang teksturnya dan lihat ya, dia ini menggunakan cat tekstur motif seperti beton. Jadi dia ini bukan dinding raw ya, yang diplaster gitu, enggak. Jadi dia ini sebenarnya udah finish, tapi ketika ngecatnya dia memang menggunakan opsi cat tekstur ya. Ini bagus banget, dan kalau dipegang ini bener-bener memang agak sedikit kasar ya, tidak smooth. Tapi kalau overall lihat sampai atas, ini opsi yang bagus sekali di kalau misalnya memang nggak mau bener-bener terlihat industrial look gitu ya. Oke, sekarang kita sudah berada di area lantai 2-nya. Pertama kita mau lihat master bedroom-nya dulu ya. Nah ini adalah area master bedroom-nya. Nah kalau kita lihat ini bagus banget ya, jadi di belakang bednya itu dia ada padded decorative wall gitu. Terus di sini juga ada headboard yang kayu ya, dan ini di belakangnya dia itu ada indirect lighting. Jadi kalau misalnya nanti lampunya semua dimatiin, aku rasa ada 3 ya tempat indirect lightingnya. Itu pertama di atas dinding yang seberang, di atas kasur, sama yang ini. Nah ini nanti akan create ambience yang lebih intimate gitu ya. Jadi enak banget untuk santai sambil mungkin Netflix gitu. Nah untuk jendelanya sendiri memang tidak perlu dibuka full semua ya, tapi hanya cukup yang di bagian atas saja. Ini bagus banget untuk masukkan udara alami dan cahaya alami. Next. Nah ini kelihatannya, oh di mana? Kelihatan ini gimana nih? Kok nggak ada lemarinya gitu ya? Tapi di balik dinding ini kalau kita tutup semua, sebenarnya ini kelihatannya kayak dinding ya. Tapi ini sebenarnya pintu yang di-conceal. Nah, ini sudah ada area kamar mandi masternya. Dan ini kamar mandi masternya kurang lebih sama konsepnya dengan tadi kamar mandi lantai 1. Dia itu hanya menggunakan permainan terrazzo abu-abu dan subway tiles. Tapi kalau kita lihat di bagian atas, dia itu ada tekstur wall lagi ya. Nah, ini juga dia memang cukup besar ya untuk masukin, ada shower, dan ini ada jendelanya juga, tapi kaca es dia, dan dia plus tirai lagi. Jadi memang aman banget, udah tenang aja nggak akan ngintip. Nah, kalau kita lihat lagi nih, ini sebenarnya ada yang lucu banget adalah finishing dindingnya. Nah, jadi dia ini
paduan antara kayu vinil dengan textured wall gitu. Jadi memang tidak terlihat monoton ya, walaupun hanya di kamar. Nah kalau kita lihat untuk si walk-in closet lady sendiri, dia ini menggunakan, ini sama juga nih, jadi dia ini cat tapi untuk meng-create teksturnya ini manual. Dan ini handworknya sangat bagus ya. Kita habis ini aku nanya nomor tukangnya kali ya. Oke, anyway kita lihat ruangan lain. Nah, ini di koridornya memang bagaimana dia meng-create kesan yang lebih luas, itu ada kaca ya. Ini bagus banget juga. Nah, untuk next room-nya, ini di sini ada kamar, mungkin aku bisa bilang kamar anak juga, tapi mungkin konsepnya untuk yang udah agak lebih teenager gitu ya. Atau kalau misalnya tidak mau dijadikan kamar lagi, ini bisa difungsikan untuk area kayak private office gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang WFH atau work from anywhere, ini bisa banget gitu jadi home office yang sangat nyaman. Ini juga sudah ada jendelanya, cukup bukannya satu saja, tapi ini cukup banget untuk memasukkan cahaya dan udara alami, jadi nggak perlu jendela besar-besar ya. Nah di sini dia ada lemarinya, jadi memang ini lemarinya lucu ya, jadi setengah di-expose, setengah tertutup, yang ada cerminnya juga, untuk misalnya menaruh pakaian gitu. Terus kalau kita lihat dia di sini juga konsepnya kayu, madukan kayu dengan dinding gitu ya. Dan ini juga sebenarnya ada tekstur juga, ini beda antara ini dan ini. Jadi banyak permainan warna dan permainan material. Next. Kita lihat kamar mandi dulu kali ya. Nah, ini kamar mandinya, dia itu kebetulan ada di bagian yang kena lengkungan ya. Ya, jadi kena lengkungan itu ternyata tidak mengurangi space, tapi cukup banget untuk naruh shower dan untuk keseluruhan luasan kamar mandinya. Ini bagus banget sih. Ini juga sudah ada sama katanya kaca es, dia extra protection pakai tirai, dan ini juga ada exhaust. Jadi kamar mandi ini tidak akan lembab dan jamuran ya, nyimpen bakteri itu enggak. Oke, next. Nah, ini kamar anaknya konsepnya lucu banget ya. Jadi memang kadang ada beberapa ruangan yang terasa terlalu kecil untuk berbagai macam aktivitas yang pengen digunakan. Nah, salah satu solusinya adalah dari furniture-nya custom gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita lihat dia dikasih bunk bed, terus di bawah bunk bed ini dia bisa ditaruh untuk berbagai kabinet ya untuk storage, dan di area bawah ini bisa jadi ruang belajarnya dia gitu. Jadi mungkin buat anak-anak lebih safe-nya kalau teman-teman pengen bikin custom seperti ini, kurang lebih 150 cm, jadi anak bisa berdiri tanpa kejedot gitu ya. Nah, ini jadi dari satu ruang ini bisa berbagai fungsi untuk belajar, untuk storage, dan untuk tidur juga. Dan di bawahnya ya mungkin untuk anak-anak yang suka belajar, masih suka aktivitas masih main atau lari gitu, ini jadi area yang cukup besar untuk mereka bermain. Nah, kita mau lihat lantai rooftopnya ya, tapi sebelum kita ke atas, aku mau point out dia ini tidak menggunakan tangga beton seperti di bawah ya, tapi dia menggunakan tangga baja gitu. Jadi untuk baja ini aman banget ya, jadi sama sekali nggak akan goyang-goyang, atau teman-teman yang takut itu kalau dilihat itu baut di sana itu udah cukup kuat banget, dia benar-benar dicolok ke dalam betonnya, jadi sama sangat-sangat aman. Dan setiap anak tangga besinya ini dia itu juga di screw ke dalam si betonnya ini. Jadi aman banget, bukan beton ke si batanya gitu, jadi aman kok, sama sangat-sangat aman. Ini jadi memang udah banyak orang-orang yang punya opsi menggunakan tangga baja, namun banyak banget yang takut sama gap ini ya. Nah, ini bisa jadi opsi kalau kita kasih plat besi juga nih. Kalau misalnya takut ya, kita kasih plat besi di sini, jadi benar-benar tertutup antar gap tangga. Untuk memasukkan cahaya di koridor lantai 2 memang tidak terlalu besar, dan dibuat tangga juga, jadi nggak gelap. Itu di sini ada skylight ya. Memang ukurannya nggak terlalu besar, maybe sekitar hanya 40-50 cm, tapi cukup banget. Dan memang juga skylight itu juga tidak perlu gede-gede banget ya. Cukup banget untuk masukkan semua cahaya, jadi nggak terlalu gelap di sini. Alright, kita sudah berada di area rooftopnya. Nah, ini di sini untuk didesain ya untuk kalau misalnya nongkrong, untuk hangout, untuk melakukan segala aktivitas ya. Nah, ini dia menggunakan untuk lantainya sendiri, dia ini pakai keramik ya, jadi bukan conwood atau apa, tapi dia ini keramik motif kayu, sama seperti yang di bawah juga tadi ada beberapa yang keramik motif kayu. Ini di sini dia didesain untuk kursi ya, kursi beton gitu. Nah, ini di atasnya dia baru menggunakan conwood atau WPC gitu. Conwood sih ini sepertinya. Nah, untuk di kanopinya sendiri di atas dia ini ada
kaca dan kisi-kisi ya, jadi memang nggak terlalu direct sunlight juga, jadi nggak akan terlalu panas. Nah, untuk dia di sini juga disediakan stop kontak ya, kalau misalnya mau nge-charge atau melakukan apapun yang membutuhkan elektrik, dia sudah ada outletnya gitu. Nah, di sini sendiri aku lihat dia ini ada ambalan ya, ambalan yang memang disediakan misalnya nih mau teman-teman barbekyuan atau menggunakan ini sebagai naruh barang, itu bisa banget di sini gitu. Nah, kalau untuk kita lihat di sini juga sudah ada floor drain-nya, jadi ketika hujan itu di sini tidak akan tergenang air ya, karena floor drain-nya juga cukup banyak, 1, 2. Sini juga ada floor drain-nya, jadi benar-benar tidak akan banjir masuk ke dalam ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia ini adalah area AC outdoor-nya, jadi semua di atas sini dan tidak terlihat dari bangunan di luar. Oke guys, episode Linear Indonesia edisi nge-review kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and follow to our channel. Bye-bye!